wabarakatuh. Sedulur wisata mistis YK. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mereview atau kita mengungkap di daerah Klaten. Ini di dusun Bero Palar. Nah, di sini ada suatu bangunan ya, bisa sedulur wisata mistis saksikan. Ini berbentuk seperti gerbang keraton ya, ini seperti gapura, dan di dalam itu ada sebuah pohon ketos namanya, atau ketos ya, ketos itu yang berusia udah cukup lama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita menanyakan kepada sang juru kunci yang setiap hari merawat bangunan di sini. Nanti kita mau menanyakan tentang sejarah atau mitos yang ada di bangunan ini. Ini disebutnya Istana Tuyul, atau bisa disebut patilasan dari Eyang atau Kiai Bondo. Siapa Eyang atau Kiai Bondo tersebut? Nanti kita juga akan menanyakan kepada juru kunci kita. Halo Pak Darsono. Iya. Sepenggalu Pak Darsono. Ya, sedulur wisata mistis YK, inilah beliau Pak Darsono. Ini merupakan juru kunci di tempat ini. Kita menanyakan Pak Darsono, mungkin yang pertama saya ingin tanyakan, orang biasanya menyebut ini Istana Tuyul ya. Lah, kok bisa disebut Istana Tuyul Pak Darsono? Mungkin bisa dijelaskan. Karena disebut tuan, istilahnya itu kepercayaan ya. Siapa yang mohon ke yang Bondo minta berkah supaya lancar usaha, itu ada goib ya. Anak kecil dua biasanya. Itu masih keturunan dari yang Bondo ya. Oh gitu. Terus ini Pak Darsono, mungkin kenapa bangunan dibentuk seperti ini? Apakah dari dulunya sudah dibentuk seperti ini atau ada maknanya bentuk seperti ini? Ya, itu yang bangun ini kan orang Jakarta, orang Cempaka Putih. Nah, makanya yang di Imbo itu Gapura Mojopahit katanya kan gitu loh. Oh gitu. Nah, itu. Nah, terus yang lagi Pak, di dalam ini ada sebuah pohon yang benar pohon apa ini Pak? Pohon ketos. Ketos ya. Oh, ketos itu seperti apa? Ketos itu dari dingin atau ini enggak ada jenisnya itu. Jadi katanya itu dulu itu disebut ketos itu harus dekat dengan batos kan gitu. Jadi orang yang minta ke yang Bondo itu harus yakin kan gitu loh. Oh gitu. Jadi itu untuk berkah usaha dagang, terus orang kehilangan minta ke sini supaya kembali bisa untuk tanam supaya subur bisa, tapi yang penting mohon sini ya gitu. Kalau diberkahi ya memang apa yang diinginkan dikabulkan kan gitu. Oh gitu. Terus usia dari pohon ini sendiri Pak Darsono, ya, ini sudah berapa tahun ini? Kalau karena di sini kan legenda, nggak ada secara sejarah tertulis itu nggak ada. Iya. Katanya bapak dulu itu ya sekitar 700 lebih kan gitu. 700-an lebih. Tapi kalau bangunan ini baru saja dia yang dulu pendek, sudah dipager, tapi terus diangkat untuk sibu sedikit gitu. Karena gempa itu loh, ada yang gemblak gitu. Oh gitu. 2006. Berarti temboknya juga sudah dari semen gitu. Ya, oh, saya kira masih dari bambu gitu Pak. Enggak, dari. Kalau dulu katanya itu cuma dari bambu dulu. Dari mbah loh, mbah itu. Iya. Mbah itu bambu. Gitu. Terus mbah yang keberapa itu, tapi kalau Mbah Putri itu sudah pendek. Terus diangkat sibu itu gitu. Terus ini saya tertarik dengan sosok Eyang atau Kiai Bondo ini ya. Menurut Pak Darsono itu sosok beliau itu seperti apa? Terus sejarahnya beliau kok bisa sampai masuk ke desa Bero ini seperti apa?
Kalau sosoknya yang Bondo itu tinggi dhuwur, Ya. jenggot panjang, pakai tongkat emas Bungkuk, itu. agak bungkuk. Iya dikit. Oh iya. Iya. Itu yang Bondo. Terus sejarahnya bisa masuk ke sini. Kalau masalah masuk sini saya nggak paham kan itu. Iya, Tapi orang-orang sini ya juga sering lihat sosok orang tua itu. Sedangkan saya juga orang-orang sini juga ada yang pernah lihat. Pak Darsono sendiri sudah pernah melihat. Waktu itu saya di sini kan didatangi orang tua. Saya tanya, kamu siapa Mbak? Ya aku Kiai Bondo kan. Wow, luar biasa. Sedulur wisata mistis YK. Ini Pak Darsono sebagai juru kunci sudah berapa kali Pak ini? Saya yang ke-6 gitu. Enggak, maksudnya diperlihatkan sosoknya. Ya sering-sering. Sering ya? Ya, Wow, sering sekali. Oke, kalau dari Eyang Bondo sendiri itu berarti bukan warga sekitar sini ya Pak? Bukan ya. Jadi dia turunan. Ya itu legendanya itu keturunan dari Joyoboyo Kediri ya, Bacaan Kediri. Ya. Oh gitu. Jadi sosok wayah dalem gitu, wayah dalem. wayah dalem. Ya. Jadi sosok Eyang Bondo ini, sedulur wisata mistis YK, ini dia adalah keturunan atau masih terah dari yang Joyoboyo, itu dari Kediri. Jadi mungkin beliau di sini mampir atau bagaimana, ini sebagai perlihatkan beliau, dan mungkin beliau mukso di sini ya. Ya mukso di sini, terus wujud pohon ini. Wujud pohon. Wah, luar biasa. Terus saya tadi tertarik juga dengan apa yang dingendikan Pak Darsono tadi, bahwa orang yang kesini untuk meminta sesuatu itu dengan harapan dikabulkan, itu apa saja Pak? Yang misalnya yang diminta itu apa saja? Yang dimana ya kelancaran rezeki. Kelancaran rezeki. Itu misalkan orang kehilangan supaya kembali gitu. Kehilangan dalam artian harta benda atau orang yang hilang? Ya harta benda. Misalkan emas di lemari ya, nah ya itu hilang, diambil siapa gitu halus ya? Atau orang. Kalau diambil orang ya nanti orang yang ngambil itu nanti dikasih sakit kan gitu kalau nggak mengembalikan kan gitu. Ngoceh gitu, jangan ngambil. Gitu. Berarti istilahnya hampir sama kayak ilmu itu putar giling ya? Hampir sama. Terus apa lagi Pak selain itu? Ya di sini tuh niatnya misalkan ya terus nanam supaya bagus, nggak ada hama, itu bisa. Kalau misalnya saya dengar nih apa mitos dari luar ini, ini istana tuyul apa nanti ben iso sugih, itu bener nggak? Ya memang kalau dikabulkan karena yang benar ya dibantu itu sama anak cucunya itu gitu. Jadi usaha itu selalu lancar kan gitu loh. Jadi ibaratnya dibantu itu dalam hal kalau kita punya kerjaan kita dibantu seperti itu ya, bukan dalam artian kita melihara apa gitu. Enggak, pesugihannya bukan seperti itu. Di sini enggak pakai tumbal-tumbalan gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah terus ini Pak Darsono, isi yang di dalam ini ruangan ini tadi, ini ada, saya lihat tadi ada bunga, ada jenang, kopi, teh. Nah itu untuk sajen. Haruskah beberapa macam itu yang wajib atau adakah yang tidak wajib Pak? Atau semua wajib ini? Kalau sajen kan kalau mohon sini wajib. Harus berapa ini gitu ya? Misalkan ya orangnya sudah mohon sini ya. Nanti setelah dari sini ya di rumah sana sajen seperti ini kan gitu. Teh, rokok, bunga, bubur, gecok itu. Teh, rokok, bunga, bubur, gecok. Gecok itu apa Pak? Gecok itu jeruan ayam itu loh. Jeruan ayam. Itu setelah itu. Oh, itu mentah. Buburnya bubur apa aja Pak? Buburnya merah putih, terus hitam kuning. Merah putih, hitam kuning. Hitamnya ketan itu ya? Ya kan, hitamnya dari kopi bubuk itu bisa. Oh, merahnya juga dari pewarna. Gula. Oh, gula Jawa. Jawa. Oh, gitu. Jadi sedulur wisata mistis YK, jadi di sini tadi kita melihat masuk ke dalam ada beberapa sajen dan itu wajib untuk diletakkan di sini. Nah, di sini Pak Darsono, seandainya kita lupa untuk memberikan sajen, apa yang terjadi? Ya, enggak masalah kalau enggak berturut-turut kan gitu loh. Misalkan malam Jumat kasih kan gitu. Oh gitu. Masih ingat kan gitu loh. Setiap malam Jumat. Kalau malam-malam enggak. Oh, jadi pemberian sajen hanya setiap malam Jumat. Jadi terus
yang nanti yang berdoa di sini di rumah diharapkan juga memasang seperti itu. Nggih. Oh, kalau misalnya tidak memasang berarti ya nggak masalah ya. Nggih. Oh, tapi kalau pengen terkabul, Nggih. oh, Kan rukuh kan gitu loh. Nggih. Dan itu juga setiap malam Jumat. Ya. Berapa kali, Pak? Apakah 7 setiap kali? Oh, 7 kali Jumat. Oke, siap. Nggih. Baik, sedulur wisata mistis YK, ini tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Darsono sebagai juru kunci. Pak Darsono ini turunan ke-6 ya, Pak? Nggih. Ke-6 dari nenek, simbah, buyut, canggah, dan lain sebagainya. Itu Pak Darsono adalah keturunan ke-6 sebagai juru kunci di tempat ini. Kalau istilah benarnya memang Istana Duyul atau ada nama lain, Pak? Ya itu cuma itu aja. Istana Nggak ada. Duyul gitu ya. Nggak ada. Oh, karena persepsi orang kan bilang Istana Duyul kan berhubungan dengan pesugihan Nah, yang minta Itu tunggal. yang dan lain sebagainya. anu Pak Amin Budiman dulu itu yang mengatakan istana Duyul itu. Oh, begitu. Jangan Pak. Ya, jadi ini disebut Istana Duyul, sedulur wisata mistis, karena memang pemberian dari Pak Amin Budiman beserta Pak Permadi ya. Ya. Nah, gitu. Jadi mungkin apalagi yang perlu kita ini review, kelihatannya ada lagi? Nggak ada ya, kelihatannya ya, udah cukup ya. Ya mungkin kita mohon izin Pak Darsono nanti untuk mereview keliling. Monggo. Diperbolehkan. Nggih. Ya, monggo. Oke, pemirsa sedulur wisata mistis YK, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Darsono sebagai juru kunci di Istana Duyul. Memang luar biasa sejarah dari sejarah dari Istana Duyul ini, karena apa? Di tengah desa pemukiman yang seperti ini masih ada legenda dari Eyang Jayabaya, yaitu trah dari Eyang Jayabaya, Eyang Bondo. Dan sejarah dari beliau sehingga dia mukso itu meninggal tanpa jasad, dan jasadnya itu berbentuk pohon. Ya, itu. Ya, ini mungkin kita akan mencoba keliling, terus nanti kita akan tutup review ini dan kita akan pulang. Sebelumnya terima kasih Pak Darsono atas waktunya, mohon maaf nanti malam-malam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.